Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelatihan selanjutnya. Karena banyak dari teman-teman yang menanyakan bagaimana cara menentukan harga jual atau total COD dari suatu barang, maka khusus pelatihan kali ini adalah cara menentukan total COD atau harga COD dari suatu produk. Yang pertama, menentukan harga jual. Misalkan teman-teman ingin menjual jaket WP Garuda. Untuk jaket WP Garuda sendiri, harga produknya dari kami itu adalah 115.000. Lalu misalkan teman-teman ingin mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 35.000 atau kurang lebih 30%. Artinya, harga jual produk itu adalah 115.000 ditambah dengan 35.000. Jadi, harga jual produknya adalah 150.000. Nah, harga 150.000 inilah yang di-upload di Facebook Marketplace untuk jaket WP Garuda. Nah, apabila ada calon pembeli yang tertarik dengan tawaran yang kita tawarkan, nah kasih tahu kepada pembeli bahwa harga 150.000 ini belum termasuk ongkir. Atau biasanya calon pembeli pun menanyakan berapa ongkirnya. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan harga ongkir yang harus ditanggung oleh calon pembeli. Oke, poin kedua adalah menentukan ongkir. Nah, cara menentukan ongkir ini kita harus download dulu aplikasi di Play Store namanya Raja Ongkir. Nah, untuk itu kita harus install dulu aplikasi Raja Ongkir untuk yang belum punya aplikasinya. Kita ketik saja Raja Ongkir. Nah, ini kita install. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah. Nah, ini sedang proses instalasi. Oke, ini sudah beres, lalu kita buka. Nah, begini tampilan dari aplikasi Raja Ongkir. Nah, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah asal. Asal itu adalah lokasi pengirim. Lalu tujuan itu adalah lokasi penerima. Lalu ada berat, artinya berat produk. Lalu ada periksa. Nah, ketika asal dan tujuan kita isi, lalu kita periksa, nanti akan muncul harga dari ongkos kirim tersebut. Oke, kita langsung simulasikan saja. Nah, untuk di aplikasi Raja Ongkir ini, yang kita input itu adalah wilayah kecamatannya. Jadi, yang kita input asal dan tujuannya itu adalah kecamatan. Nah, adapun untuk asal, itu semuanya dari Bojongsoang, Bandung. Nah, kenapa dari Bojongsoang? Karena produk yang dari kami itu dikirim dari Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Nah, untuk tujuan, teman-teman bisa tanyakan kepada calon pembeli di mana kecamatannya. Nah, misalkan kecamatan pembelinya itu Bojong Asih. Nah, ini Bojong Asih, Tasikmalaya. Oke. Nah, setelah kita menginput asal dan tujuan, kita juga menginput berat. Nah, di sini tertera gram, tetapi untuk harga dari Raja Ongkir itu tiap kelipatannya itu kelipatan per kilo. Nah, apabila misalkan jaket WP Garuda itu 650 gram. Nah, itu tuh masuk 1 kilo. Kalau misalkan 2 jaket berarti masuk 2 kilo. Nah, misalkan si pembeli ingin membeli 1 jaket, artinya 600 gram itu masuk 1 kilo atau 1000 gram. Oke, nah setelah itu kita periksa ongkirnya. Nah, di sini muncul banyak ekspedisi. Nah, teman-teman perhatikan JNT yang ini, JNT EZ Bojongsoang ke Bojong Asih. Nah,
Karena sistem dari kami itu bekerja sama dengan JNT, jadi teman-teman perhatikan ongkos kirim dari JNT EZ ini. Nah, di sini tertera dari Bojong Soang ke Bojong Asi itu ongkirnya 13.000. Artinya ongkir ini yang kita tambahkan ke harga jual. Oke, setelah kita dapat ongkos kirimnya, tadi dari Bojong Soang ke Bojong Asi itu adalah 13.000. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan total COD yang harus dibayar oleh pembeli. Nah, berarti menentukan total COD-nya adalah harga jual ditambah ongkos kirim. Artinya 150.000 ditambah 13.000. Jadi, harga yang harus dibayar oleh pembeli itu adalah 163.000. Nah, nanti teman-teman sampaikan bahwa harga produk dan ongkirnya itu atau ongkos kirimnya itu sebesar 163.000. Kemarin sempat dibahas tips dan trik dengan menggunakan kata-kata free ongkir di judul. Nah, bagaimana kita mengoptimasi free ongkir tersebut? Nah, yang pertama, untuk tips free ongkir itu kita harus menentukan dulu budget dari free ongkir. Misalkan teman-teman ngebudget 25.000, berarti up harga jual sebesar 25.000. Artinya misalkan untuk kasus jaket WP Garuda dengan harga jual 150.000 ditambah 25.000, artinya harga jual dari jaket WP Garuda menjadi 175.000. Nah, 175.000 inilah yang diupload di Facebook Marketplace untuk jaket WP Garuda. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti ongkirnya melebihi 25.000? Nah, nanti teman-teman bisa beritahu kepada calon pembeli bahwa untuk free ongkir ini maksimal ongkirnya itu 25.000. Nah, kalau lebih berarti ditanggung oleh pembeli. Misalkan kolokasi pembeli itu 30.000. Berarti nanti kasih tahu ke pembeli bahwa pembeli harus menambah sebesar 5.000. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri kalau misalkan kita di judul itu menggunakan free ongkir. Nah, triknya itu seperti ini yang tadi saya jelaskan. Nah, keuntungan dari trik ini adalah kalau misalkan ongkir dari pembeli itu ternyata lebih rendah dari budget free ongkir yang kita up tadi. Misalkan ongkir ke pembeli itu 13.000, artinya ada lebih 12.000. Nah, 12.000 itu menjadi keuntungan tambahan bagi teman-teman. Nah, itulah cara menentukan total COD. Untuk materi selanjutnya adalah mekanisme pemesanan COD. Yang pertama, memberikan format pemesanan. Ada dua. Yang pertama, memberikan format pemesanan kepada pembeli. Yang kedua, memberikan format pemesanan kepada admin kami. Nah, setelah teman-teman sudah sepakat mengenai harga dengan pembeli, teman-teman bisa memberikan format pemesanan kepada pembeli dengan melingkupi nama, telepon, alamat lengkap, kecamatan, kota atau kabupaten, nama barang, warna dan ukuran. Sampai situ. Jadi format pemesanan yang diberikan kepada pembeli dari nama sampai warna dan ukuran. Nah, setelah pembeli mengisi data tersebut, data tersebut teman-teman copy lalu tambahkan total COD. Nah, untuk total COD mengikuti arahan kami yang sebelumnya. Lalu masukkan juga nama penjual dan kontak dari penjual. Nah, jadi format pemesanan yang diberikan kepada kami melingkupi nama dan sampai penjual. Nama penjual dan kontak penjual. Jadi sampai situ. Nah, data yang diberikan teman-teman kepada kami akan kami input di sistem COD. Nah, selanjutnya setelah kami input, teman-teman akan menerima resi pemesanan.
Jadi setelah kami menginput data yang tadi, teman-teman akan mendapatkan resi. Nah, berikan nomor resi kepada pembeli supaya pembeli percaya dan bisa melacak barang yang mereka beli. Nah, teman-teman juga secara berkala cek resi dan beritahu pembeli apabila produk hendak sampai. Nah, untuk mengecek resi itu sama dengan aplikasi tadi untuk mengecek ongkir, yaitu Raja Ongkir. Nanti ada lacak resi, nanti klik lalu masukkan nomor resinya. Nah, nanti akan terlihat datanya. Produk setelah sudah sampai mananya akan terlihat. Nah, setelah itu konfirmasi produk. Apabila di status resi berhasil terkirim, artinya transaksi COD itu berhasil. Berarti pembeli sudah menerima barang dan pembeli juga sudah membayar barang tersebut. Selanjutnya, untuk pencairan penghasilan, keuntungan penjual dari transaksi COD yang berhasil akan ditransfer oleh kami pada minggu pertama dan ketiga. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.